Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. 4 orang pelaku penganiayaan satu keluarga di Cimayang, Kabupaten Bogor ditangkap aparat kepolisian. Motifnya lantaran korban kerap menagih utang gadaian mobil kepada salah satu pelaku. Pelaku penganiaya satu keluarga di Desa Cimayang, Kecamatan Cibung Pulang, Kabupaten Bogor, ditangkap Satreskrim Polres Bogor Minggu malam. Pelaku yang berjumlah 4 orang ini ditangkap di 2 lokasi berbeda, yaitu di Pandeglang, Banten dan di Bogor. 2 orang pelaku yang kabur ke Pandeglang terpaksa ditembak pada bagian kakinya karena berupaya melawan saat hendak ditangkap. Sementara 2 orang lagi ditangkap di persembunyiannya di daerah Cemplang, Kecamatan Cibung Pulang, Kabupaten Bogor. Tersangka D merupakan otak perencana di balik peristiwa ini. Ia bersama 3 orang lainnya mendatangi rumah korban berniat untuk menghabisi nyawa korban beserta keluarga lalu dibuang di daerah Sukabumi. Namun rencana tersebut gagal karena 3 orang korban tidak meninggal. 24 jam atau kurang lebihnya 11 jam pelaku dapat diamankan, 2 orang pelaku dapat diamankan di wilayah Cibung Pulang. Kemudian berselang 2 hari, 2 orang lainnya berhasil kita amankan. Lokasinya juga sama lokasinya ada di Pandeglang. Sebelumnya 1 orang ditemukan meninggal dunia di dalam mobil, sedangkan 3 orang mengalami luka di dalam rumah. Ketiga orang yang selamat antara lain istri, mertua, dan anak korban yang masih berusia 10 tahun. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui mengenai kronologis kejadian ini, pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Ketua RW, ada Pak Ahmar. Selamat siang, Pak Ahmar. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Pak Ahmar, mengenai perampokan sadis satu keluarga di wilayah Anda begitu, Anda apakah mengetahui pada saat kejadian atau mendengar adanya laporan baru mengetahui mengenai kejadian? Kalau untuk kejadian kami tidak mengetahui karena kejadian waktu itu saya sedang di rumah tidur. Tapi waktu itu sekitar jam 4.30 saya kedatangan salah satu warga ke rumah saya, yaitu saudara Cucun melaporkan ke saya bahwa saudaranya kerampokan. Oke, Pak Ahyar, untuk sosok keluarga yang menjadi korban perampokan sadis ini, seperti apa Pak di mata lingkungan sekitar atau mungkin Bapak mengenalnya? Di mata sekitar kurang paham ya, karena orang baru, tapi saya mengenalnya. Karena waktu itu pernah saya memakai jasa si korban untuk kondangan. Saya sempat ngobrol-ngobrol di mobil karena dia sebagai drivernya. Saya ngobrol terkait mobil tersebut. Dia cerita bahwa mobil itu gadean. Dia bilang, RW nanti kalau ada yang mau gade itu silakan, katanya. Tapi sepengetahuan Pak Ahyar begitu, adakah masalah antara satu keluarga ini dengan pihak lain begitu? Sepengetahuan saya selama ini dia baik-baik saja, Bu. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Pak Ahyar, untuk keluarga yang menjadi korban tersebut, apakah memang menerima gadaian dari pihak lain? Artinya seperti mobil tadi yang Bapak ceritakan, ini orang lain menggadaikan mobilnya begitu, atau seperti apa pekerjaannya, Pak? Ya betul, dia cerita dari dia dapat gadaian katanya dari seseorang, tapi dia tidak bilang orang itu siapa. Menggadaikan 2 buah mobil waktu itu, ada yang warna putih sama yang abu itu yang ada sekarang. Tapi yang putih itu kata keterangan Resti sebagai istrinya sudah ditebus.
tapi yang ada yang satu ini, yang di rumah korban itu. Oke, itu yang sempat diceritakan oleh korban ke Pak Ahyar. Dia hanya cerita itu aja sih, cerita dia ngegadai mobil sejumlah 50 juta, 2 mobil itu dia mau ngelempar lagi kejadian mobil itu. Hanya itu saja sih obrolannya. Memang orangnya nggak terlalu banyak bicara. Oke. Pak, untuk korban lain yang selamat, bagaimana Pak kondisinya? Katanya masih di rumah sakit ya Pak? Iya betul, masih kemarin waktu saya dipanggil ke Polres, terus pulang dari sana saya menjenguk sekitar jam 1 malam. Saya lihat kondisinya sudah agak membaik, tapi dia sedang keadaan tidur. Saya tanya dengan yang nunggu di situ, alhamdulillah menurut yang nunggu kondisinya membaik. Kalau di lingkungan Bapak nih, Pak Ahyar dan juga korban begitu, adakah mungkin pengamanan Pak untuk menjaga keamanan komplek rumah warga? Waktu kemarin ya belum, tapi sekarang saya dengan warga sudah sepakat supaya penjagaan diadakan. Memang kemarin dari pihak kecamatan melalui desa sudah memberikan surat edaran untuk kecamatan Pemijahan diharuskan diadakan siskamling. Oke. Pak Ahyar, apakah memang sosok korban dan juga keluarga ini merupakan keluarga terpandang di wilayah tersebut? Mohon maaf pertanyaannya kurang jelas. Oke. Apakah sosok dari keluarga korban ini merupakan keluarga yang cukup terpandang Pak di wilayah Pak Ahyar? Sebetulnya tidak Bu ya, karena keadaannya sangat sederhana waktu di sini. Semenjak pertikahan itu dia ke sana dibawa oleh suaminya ke Cilengsi. Jadi di sini itu belum berapa lama, sekitar 5 bulanan lah di sini. Oke. Karena begini Pak, istri dari korban ini sebelumnya dikatakan sering sekali live begitu, update mengenai kondisi rumah begitu. Apakah Pak Ahyar juga sempat mendengar mengenai hal ini? Sempat mendengar juga baru-baru ini Bu, sudah viral ini dari tetangga, ternyata dia memang suka konten di YouTube gitu. Itu katanya permintaan netizen untuk melihat-lihat kondisi di dalam rumahnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahyar sudah berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Pak Ahyar. Selamat siang Bu.